Salam Tuhan beserta kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku dalam masa Prapaskah. Apa kabar semua dengan persiapan kita? Hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Saya mengundang kita semua bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka Yesus berkata, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada hal yang sangat menarik yang mau ditekankan oleh Yesus dalam masa persiapan kita, masa Prapaskah hari ini, yaitu perubahan, pembaharuan, dan pertobatan. Tentu tiga kata ini menjadi intisari dari persiapan kita selama masa Prapaskah, ya. Perubahan, pembaharuan, pertobatan. Yesus hari ini berbicara sangat menarik. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang dengan lunas. Hutang dosa. Itu yang penting. Kenapa? Kita harus membayar itu. Bagaimana cara kita membayar hutang dosa? Yaitu dengan pertobatan. Dengan pertobatan. Bacaan pertama ya, yang hari ini bisa kita dengar ya, dari Yeskel itu berkata kepada kita, jikalau kita bertobat dari segala sesuatu yang kita lakukan teristimewa dari segala dosa, dan pertobatan itu harus diarahkan untuk berpegang pada ketetapan Allah. Pertobatan artinya berbalik kepada Allah dan hidup sesuai dengan ketetapan Allah, aturan Allah. Lalu berbalik berarti hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup di dalam kesalahan. Sebab apa yang membuat orang dosa adalah kesalahan dari kebenaran. Inilah yang diminta oleh Allah selama masa Prapaskah ini. Bahwa kalau orang benar berbalik dari kebenarannya ya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan. Tetapi sebaliknya, orang yang telah meninggalkan kebenaran tetapi ia insaf dan bertobat dari segala kedurhakaannya, ya pasti tidak akan mati, yang selamat. Maka Yesus hari ini mengatakan, kalian tidak akan bisa keluar, ya, tidak akan bisa keluar sebelum kalian membayar hutang. Dan tentu masa Prapaskah adalah masa pembaharuan, masa untuk berubah menjadi lebih baik. Karena Allah datang benar-benar membawa kita kepada keselamatan melalui pertumpahan darahnya di kayu salib, melalui perjuangannya, melalui cintanya bagi kita. Apalagi yang kurang yang diberikan Allah bagi kita. Semuanya diberikan Allah bagi kita, bahkan nyawanya sendiri. Untuk apa? Untuk penebusan, untuk kita mengalami satu kehidupan baru di dalam Allah, yaitu keselamatan.
Oleh karena itu, ajakan Yesus hari ini adalah kehidupan kita harus baik sebagai orang-orang beragama dan orang beriman. Dan salah satu yang diminta oleh Allah adalah untuk kembali berjalan di dalam kebenaran Allah. Hidup menurut ketetapan, aturan atau perintah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Maka itulah makna dari pertobatan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu berjalan dalam cinta dan kebenarannya dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.